rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama guru kita Abi Karim, dan kita hormati bersama juga Ketua Gemaku Abang Nur Walis Majid, dan yang saya hormati teman-teman Gemaku sekalian. Saya Arya Zahari, kembali lagi di program Magic atau Gemaku Islamic Karakter, yang kali ini dibawakan oleh Abang Walis dengan judul Science of Giving. Kepada Abang Walis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita cintai, guru kita Abi Karim, mudah-mudahan beliau senantiasa bersama keluarga Allah berikan kesehatan, Allah juga berikan keberkahan atas ilmu-ilmunya, dan juga Allah berikan umur panjang beserta keberkahan di setiap detik usia beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian teman-teman yang saya sayangi, Gemaku generasi milenial Qurani, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sangat sehat walafiat. Mantap. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Nur Walis Majid, sebagai Ketua Gemaku. Teman-teman yang disayang Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema Science of Giving. Bagaimana para peneliti dunia mengemukakan bahwa orang yang memberi, dia akan lebih bahagia dari orang yang menerima. Ya, jadi orang yang memberi akan cenderung lebih bahagia ketimbang orang yang menerima. Bagaimana itu bisa terjadi? Maka teman-teman perhatikan dan simak materi ini hingga akhir. Next. Ya. Science of Giving. Ya, dalam pengertian istilahnya yang mengacu pada pemahaman ilmiah mengenai dampak, manfaat, dan motivasi di balik tindakan memberi. Adalah bagaimana orang yang dapat bahagia dengan memberi. Kira-kira bagaimana mungkin orang yang memberi bisa lebih bahagia ketimbang yang menerima, sedangkan yang memberi akan kehilangan sesuatu yang telah dia berikan kepada orang lain. Bagaimana bisa? Sedangkan next, secara pada hitungan dasar matematika, kita tahu bahwa memberi itu sama dengan mengurangi. Betul? Mengurangi. Ketika kita punya satu buah, misalnya apel, kemudian kita mau memberi orang lain setengah apel kita, maka yang kita punya tinggal setengah. Maka seharusnya itu adalah kerugian. Kita nggak akan bahagia. Yang harusnya kita kenyang, karena kita hasilnya jadi punya setengah, maka mungkin kita jadi kurang kenyang. Atau harusnya kita dapat menikmati kalau kita makan satu apel, tapi karena kita bagi ke orang lain, kita jadi kurang menikmati karena cuma setengah. Padahal setengah sisanya itu mungkin adalah yang paling nikmatnya gitu. Tapi bagaimana mungkin, apakah para peneliti ini salah dalam meneliti suatu hal, dan salah satunya adalah tentunya memberi ini lebih bahagia dari menerima. Lanjut. Menurut penelitian para ahli,
Salah satunya adalah penelitian oleh Universitas Harvard dan British Columbia pada tahun 2008. Ya, pada tahun 2008 peneliti Michael Norton dan rekan-rekannya menemukan bahwa memberi uang atau hadiah kepada orang lain meningkatkan kebahagiaan pemberi lebih daripada menghabiskan uang untuk diri sendiri. Jadi dia meneliti bahwa orang, ya, misalnya dua orang, Nela dan Anis. Nela itu disuruh untuk ngabisin duitnya sendiri, jajan, nonton apa segala macam, dan Anis itu disuruh untuk uangnya dihabiskan untuk berbagi dengan orang lain. Setelah itu dia membuktikan bahwa orang yang memberi, ya kita contohnya tadi Anis itu lebih bahagia dari Nela yang menghabiskan uangnya untuk kepentingan diri sendiri. Itu yang dia teliti. Dan penelitian oleh World Giving Index itu menyatakan bahwa negara-negara yang penduduknya sering memberi baik berupa uang, waktu atau bantuan cenderung memiliki tingkat solidaritas sosial yang lebih tinggi. Ya, bahkan di sini Indonesia masuk dalam kategori itu. Ya, bagaimana orang-orang di Indonesia ini dalam penelitian mereka sering membantu orang lain. Bagaimana kita membantu tetangga, bagaimana kita membantu di kota-kota lain yang sedang terkena musibah, bahkan kita membantu di negara-negara lain seperti Palestina yang sedang dalam keadaan sulit. Kita mau memberi, ya, untuk membantu mereka. Itu yang diteliti oleh mereka, ya. Dan cenderung orang-orang yang memberi ini, mereka meneliti bahwa ada namanya teori altruism. James Anderoni dalam teori World Glow Giving pada tahun 1990 mengusulkan bahwa orang memberi karena mereka merasakan sensasi hangat atau kepuasan pribadi yang berasal dari tindakan altruistik tersebut. Dan dimana altruistik ini adalah rasa empati. Jadi orang yang berempati, yang merasakan kepedihan orang lain, kemudian merasakan kesedihan, kesulitan orang lain, dan dia membantu, gitu, bertindak untuk membantu menghilangkan kesusahan, kesulitan, dan dia merasakan kehangatan yang tidak dia dapatkan dari hal-hal lain, gitu dia. Kemudian teori ekonomi namanya social exchange theory. Ya, jadi di sini teori ekonomi ini ketika orang memberi, ada juga yang merasakan kebahagiaan dengan mendapatkan keuntungan. Ya, dia memberi mendapatkan keuntungan seperti apa? Seperti pengakuan salah satunya, ya, bahwa dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang suka membantu. Pengakuan dari orang lain itu adalah sebuah kebahagiaan buat dia, menimbulkan rasa bahagia, gitu ya. Kenapa sih semua itu bisa menimbulkan rasa bahagia? Membantu orang lain, ya kan, memberi, istilahnya kita merasakan kesulitan orang lain sehingga kita ingin membantu dia. Kenapa bisa menimbulkan rasa bahagia? Dan ternyata diteliti, setiap tindakan kita membantu orang lain, kita memberi, ya, baik itu harta, tenaga, ataupun solusi atas masalah orang lain, itu membangkitkan hormon yang ada di dalam diri kita, namanya hormon oksitosin dan juga dopamin. Inilah yang memicu tubuh kita merasakan kehangatan, merasakan kebahagiaan, merasakan pengakuan, kehormatan, gitu ya. Sehingga inilah yang membuat kita merasakan kebahagiaan, gitu deh.
Kemudian selanjutnya, kalau tadi kita sudah berbicara tentang penelitian dari beberapa orang dari beberapa universitas dunia yang terkenal, menunjukkan bahwa ketika kita berbagi, ketika kita memberi, membantu, itu akan menimbulkan rasa bahagia, rasa senang. Jadi kita melihat dari Al-Quran, bagaimana Al-Quran berbicara tentang memberi. Pada 1400 tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sampaikan melalui Al-Quran ya kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa memberi itu akan menimbulkan rasa bahagia kepada kita. Gitu dia. Ya, jadi para ilmuwan ini baru sekitar 20 tahun yang lalu, tapi luar biasanya hebatnya Al-Quran yang sudah menyampaikan 1400 tahun yang lalu. Yang pertama ada di surat Al-Lail ayat 5 sampai ayat 7. Teman-teman semua sudah hafal ya. Ya, mungkin saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya balasan yang terbaik, yaitu balasan surga, kami akan melapangkan baginya jalan kemudahan atau kebahagiaan. Teman-teman di sini ada enggak yang ketika diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap urusannya, kemudian tidak merasa bahagia? Enggak ada. Ketika Anis diberikan kemudahan oleh Allah untuk menyelesaikan skripsi, maka dia akan merasakan bahagia. Ketika enggak selesai, dia sedih, iya kan? Tapi Allah berikan kemudahan, dia akan bahagia. Ya, teman-teman di sini semua, kalau kita diberi kemudahan oleh Allah atas segala urusan-urusan kita, itu rasanya bahagia banget. Ya kan, rasanya tenang, tentram gitu kan. Kalau udah nggak butuh yang lain, ya kan. Masya Allah. Ini Al-Quran udah sampaikan. Ya, jadi sebelum para ilmuwan itu meneliti, Allah sudah sampaikan, memberilah, karena kamu akan mendapatkan kemudahan dan rasa bahagia di dalam dirimu ketika kamu memberi kepada orang lain. Gitu dia. Kemudian selanjutnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu sami'un 'alim. Ya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai terdapat 100 biji yang tumbuh. Ini seperti teori ekonomi tadi. Ya, teori ekonomi tadi. Ya, ketika menabur 1 biji, menabur 1 kebaikan, kemudian Allah balas dengan 7 tangkai. Ya, di mana 1 tangkai itu memiliki 100. Ya, dianggap sebagai 700 kali lipat dari apa yang diberikan. Cuma bedanya, kalau kita hanya mengikuti pola teori ekonomi tadi, kita yang berharap untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan imbal balik, ya, dari hubungan emosional tadi. Tapi kalau kita mengikuti teori Al-Quran, kita berinfak, kita memberi kepada sesama kita dengan ikhlas lillahi ta'ala, kita tidak perlu meminta, karena Allah sudah tetapkan bahwa Allah akan membalas dengan 700 kali lipat dari setiap infak yang kita berikan, dari setiap bantuan empati yang kita berikan kepada orang lain. Allah balas dengan 700. Bahagia enggak? Jual es mambo modal 500, jual 1000 dapat untung 100%. Itu aja udah senang, apalagi laku habis gitu kan.
ini keuntungannya 700 kali lipat. Mana ada orang untung 700 kali lipat gak bahagia? Untungnya 100% aja, ya kan, itu udah bahagia. Maka teman-teman, ya, di sini Allah sudah melipat gandakan atas apa yang kita berikan. Dari sanalah rasa bahagia kita muncul. Bahkan di ayat lain di surat At-Tolak terkenal dengan ayat 1000 dinar, di sana Allah katakan, ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya tentu saja kita berinfak ini, memberi, membantu orang lain atas dasar lillahi ta'ala, itu adalah bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan bukakan kita Umayyatakillah yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari atas segala masalahnya, gitu, atas segala ujian yang dihadapi atau atas segala urusan yang dihadapi, Allah berikan jalan keluar. Kemudian wa yazidhu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Gitu dia. Ini mana? Oh ya. Ada satu hadis, ya, yang saya kutip, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, jagalah diri kalian dari neraka walaupun hanya dengan memberikan setengah biji kurma. Jika kalian tidak mau menemukannya, maka dengan kata-kata yang baik. Saking besarnya pahala atau kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita, sebuah kebahagiaan yang paling besar adalah kita akan dijauhkan dari api neraka. Bahkan hanya dengan kebaikan yang kita beri sebesar setengah dari biji kurma. Biji kurma paling segini. Nah, itu setengahnya. Jika kita berbagi atau memberikan kebaikan kepada orang lain, maka Allah akan balas dengan menjauhkan kita dari api neraka. Teman-teman, ada di sini yang ketika selamat dari api neraka, kemudian dia nggak bahagia. Kita semua, ini adalah hadiah terbesar dari Allah ketika kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Jangankan kita masuk dalam surga, ya, kita diselamatkan, dijauhkan dari api neraka saja, itu adalah hadiah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan menimbulkan rasa yang sangat bahagia bagi kita semua. Nah, ini dia, menyambung yang tadi. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa andaikan aku bisa menjadi debu yang ditiup angin, aku akan rela. Aku hanya ingin selamat dari api neraka. Betapa menyedihkannya, betapa menyakitkannya berada di neraka, sampai Sayyidina Umar yang sudah dijamin oleh Rasulullah untuk masuk surga, ia masih takut. Bagaimana dengan kita? Maka berinfaklah, berbagilah, memberilah teman-teman kepada orang lain agar kita diselamatkan dari api neraka. Ini dia ada beberapa contoh, ya, panutan yang kita ambil dari para sahabat Nabi, orang-orang yang senang memberi. Dan kita bisa lihat pelajaran apa yang didapat oleh mereka. Yang pertama ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, ya, ini nanti materi akan dibaca. Banyak ya harta-harta yang sudah dilimpahkan untuk umat Islam. Salah satu yang paling terkenal adalah saat saat Abdurrahman bin Auf membeli kurma sahabat yang busuk, ya, para sahabat panen kurma namun busuk,
para sahabatnya sangat bersedih, akhirnya diborong semua oleh Abdurrahman bin Auf untuk disedekahkan. Tapi Allah berkata lain, ada orang dari Mesir mencari kurma busuk sebagai obat, maka diborong semua kurmanya, dan itu memberikan keuntungan yang sangat banyak. Maka Allah balas langsung di dunia, bahkan Allah balas langsung dalam waktu yang sangat dekat. Ya, ini contoh yang Allah langsung balas di dunia. Kemudian lanjut. Di sini ada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ya, bagaimana kita tahu seluruh hartanya, sepertiga maka kekayaan Khadijah itu diinfakkan untuk kepentingan Rasulullah, kepentingan umat Islam, ya, pada masa itu, kepentingan dakwah, hingga kisahnya yang sangat pedih. Di akhir hayatnya, orang paling kaya di Mekah hanya memiliki satu baju yang dikenakan yang penuh dengan tambalan pelepah kurma. Itu dia. Dan Allah tidak balikan hartanya di dunia. Ya, Allah tidak balikan hartanya di dunia. Yang hartanya habis untuk keperluan Rasulullah berdakwah, kepentingan umat Islam berdakwah. Tapi Allah balas di akhirat bahwa Sayyidah Khadijah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan berada di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan, ya. Beliau adalah khalifah yang sangat kaya raya dari perdagangannya, bisnisnya, bahkan hingga hari ini rekening atas nama Khalifah Utsman bin Affan masih berputar, masih mengalirkan keuntungan untuk seluruh umat Islam. Ya, bahkan ketika orangnya sudah tidak ada, ya, infaknya, wakafnya beliau terus berjalan, bisa dinikmati oleh umat-umat Islam pada masa yang berikutnya. Masya Allah, ini adalah bukti bahwa tidak hanya kita yang akan merasakan kebahagiaan, ada juga yang tidak akan merasakan mungkin kebahagiaan hartanya di dunia, tapi akan merasakan kebahagiaan hartanya di akhirat. Bahkan ada yang merasakan hartanya, kebahagiaannya untuk orang lain, gitu dia. Lanjut. Iya, ini dia. Jika kamu miskin, minimal sedekah dengan menebarkan senyum, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Maka ketika kau sangat miskin, tersenyumlah pada orang lain, tebarkanlah senyum dan salam sebagai bentuk sedekah. Lanjut. Ya, jangan lupa memberi, biar kamu gak galau terus. Biar bahagia, memberilah. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Sekian dari saya dan dari Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasinya Bang Khalis. Science of Giving. Science itu adalah tentang ilmu pengetahuan tentang memberi. Karena orang memberi ini jarang diteliti memang. Padahal Al-Quran itu memerintahkan banyak sekali dalam Al-Quran untuk berzakat, untuk infak, untuk sodakoh. Mari kita lihat fakta di dalam Al-Quran. Berapa kali kata-kata infak? Allah menyebutkan kata-kata infak. Contoh, ya, kata-kata infak itu dengan akar kata nafaqah, ya, yunafiqu. Kalau kata-kata yunfikun saja ada 20 yang mereka infakkan, ya. Ada 20 kali dalam Al-Quran.
Kemudian kata-kata sodakoh, misalkan surat apa yang ada kata sodakohnya? Sodakoh itu 65 liung fitur saat ini saat yang 903. Berapa tadi sodak infak? Arya, infak tadi berapa? Dalam Quran, Nis. Belum, infak berapa tadi? Tuh, tadi udah bilang tadi 20. Berapa? Kalau akar katanya nafako, infak lebih banyak lagi 111. Tapi akar kata nafako itu bisa juga munafikun, mungfikun, ya. Tapi kalau yang dikatakan sebagai yungfikun, dia memberikan infak, itu ada 20. Sementara kata sodakoh itu lebih banyak lagi, ya, yaitu 155. 155. Kata-kata zakat, az-zakata 45. Aqimus salata wa atuz zakata. Satu. Aqimus salata. Ya, kata zakat itu lebih banyak lagi. Kalau kata zakatnya, akar katanya (59). Akar kata zakat. Yang artinya zakat itu berupa zakat atau zakat itu bersih. Maka zakat itu membersihkan. Zakat infak sedekah. Ya, jadi yang paling banyak sedekah. Yang nomor 2 itu adalah zakat. Yang ketiga infak. Kalau dari sisi banyaknya, kenapa sedekah itu lebih banyak? Karena memang sedekah itu nggak memerlukan harta. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Tadi senyum aja sedekah. Maka jangan bakil-bakil senyum. Duit kagak punya, senyum juga kagak. Enak. Kalau nggak punya duit, senyum minimal, ya kan? Sedekah sama teman, sedekah sama orang beriman. Ya nggak, kasih senyum dong, senyum. Sedekah dulu hari ini. Sedekah, ya. Jadi kullu ma'rufin sedekah. Tapi kalau namanya infak harus punya duit, karena berupa barang deh. Infak tuh harus berupa barang atau harta. Zakat itu dia harus ada nasab dan haulnya. Nasab dan haul. Apa itu nasab? Hitungan secara kuantitas. Haul, hitungan secara waktu 1 tahun. Nah, jadi kalau misalkan orang berzakat itu spesifik bahwa dia pasti orang-orang yang mampu. Tapi kalau sedekah, orang bokeh juga bisa sedekah. Arya bokeh, ya kan, senyum, buangin sampah ke tong sampah, ya kan, nolongin orang, itu sedekah. Berkata yang baik saja sedekah. Jadi kullu ma'rufin sedekah. Jadi kalau kita lihat ketika Al-Quran itu memerintahkan demikian banyak orang untuk memberi, pasti ada latar belakang sainsnya, ada latar belakang ilmu pengetahuan. Sama seperti orang disuruh Allah untuk sholat, betul? Sholatlah kamu, aqimus sholat 103 kali dalam Al-Quran. Baru kemudian orang meneliti kenapa sih orang harus sholat. Oh, ternyata orang itu kalau nggak sholat giring, alias gira ringan.
Orang kalau nggak sholat itu giring, gila ringan. Jadi kalau kalian suka meninggalkan sholat, itu ada tanda-tanda skizofrenia, itu pasti. Orang-orangnya agak aneh. Ketika meninggalkan sholat, dia punya rasa khawatir yang berlebih dan punya rasa sedih yang berlebih. Pasti itu, betul nggak? Jadi khawatir banget gitu tentang masa depan, tuh khawatir banget. Sedih juga sering sedih, nggak jelas sedih gitu. Ya. Kalau Allah suruh misalkan orang itu nggak makan babi, dulu nggak tahu, sekarang tahu nggak sains di belakang itu? Larang makan anjing, betul? Dulu orang nggak tahu, pokoknya nggak boleh, ya udah nggak boleh, ya kan? Sekarang kita tahu latar belakang sains akan hal tersebut. Nah, ketika memberi diperintahkan sama Allah pun demikian, sebenarnya itu ada latar belakang sains di situ. Nah, tadi diteliti kan sama siapa namanya, peneliti di Barat tentang altruism, ya, tentang apa namanya juga sosial, tadi ada itu tentang social exchange. Social exchange itu bukan teori ekonomi, itu salah itu. Social exchange itu adalah tukar balik sosial ya. Exchange itu kan dia apa namanya, kayak valuta dia. Jadi tukar baliknya apa? Kalau orang suka memberi, maka di tingkat sosialnya dia dikatakan sebagai orang yang baik, dikatakan sebagai orang yang dermawan gitu kan. Nah, naik dia punya sosial ratingnya, gitu dia. Social ratingnya naik, itu namanya social exchange. Artinya bukan duit yang naik, apa namanya, bukan exchange itu tukar mata uang, tapi social exchange. Ya, kalau misalkan si apa namanya Naila itu temennya ada yang artis, itu bagus buat social exchange. Tuh teman gua artis ya kan, naik nggak dia di kampungnya? Oh, Naila tuh temennya artis loh, gitu kan? Namanya artis apaan? Sinetron, sedangkan gitu kan? Naila teman-temannya artis loh, gitu dia. Betul nggak? Dia namanya social exchange. Nah, sama orang ketika memberi itu kemudian dia punya nilai tukar dari situ adalah punya kredibilitas yang lebih tinggi. Oke? Dan ini semakin diteliti lagi sama orang-orang neuroscience dan biologi. Itu neuroscience itu ilmu tentang otak, Di otak manusia itu ada sedikitnya 10 hormon. 10 hormon itu yang membuat kita itu bermacam-macam rasa kita rasakan. Ada yang sedih, ada yang bahagia, ada yang excited, ada yang euforia, ada yang overthinking, ada yang tenang, ada yang nggak tenang, ada yang sabar, ada yang nggak sabar. Itu sebenarnya adalah hormon-hormon dalam tubuh manusia. Nah, ketika orang itu memberi, neuroscience mengatakan itu sebenarnya ada 3 hormon yang dilepas ketika memberi, yaitu oksitosin, dopamin, dan endorfin. Itu semuanya itu adalah hormon-hormon happiness, hormon-hormon kebahagiaan, hormon-hormon kebahagiaan. Jadi kalau orang misalkan memberi, dia punya apa namanya, di otak yang mengalir itu hormon-hormon tersebut. Oksitosin itu namanya love hormone. Ya karena kalian belum nikah ya kan, nggak ngerti. Jadi oksitosin itu adalah ketika apa namanya, 2 orang yang saling mencintai dan sah itu ya kan. Nah, itu mereka bahagia banget. Nah, itu oksitosin yang keluar hormonnya. Kemudian ada dopamin, ya, itu perasaan yang dia euforia, happiness. Endorfin itu menekan rasa sakit. Makanya orang itu kalau misalkan dia sakit ya kan, seperti morfin orang dikasih endorfin ya. Dopamin seperti apa? Seperti kalian nonton drakor, enak nggak? Nonton drakor enak nggak?
betul? Enak kan? Enak. Habis ujian nonton drakor enak nggak? Enak banget. Habis ujian, habis lulus tesis, habis skripsi, nonton drakor, rasanya gimana nih? Itu berhamburan di dalam otak kita, namanya dopamin. Perasaan bahagia, tenang. Pokoknya ini banget dah. Iya kan? Nah itu kadang-kadang kenapa kok orang perlu kuota segala macam, karena dia pengen mengeluarkan dopamin. Instagram dilihat gitu kan. Jadi dopamin itu adalah sesuatu yang kita sukai. Whatever itu gitu kan, itu yang kita sukai. Bahkan belakangan juga orang mengatakan yang pornografi juga bisa mengeluarkan dopamin buat orang-orang yang ketagihan di situ. Karena hormon itu dia sifatnya netral, dia istilahnya ya seperti itu, keluar saja. Kalau mungkin si Kafka dia main Mobile Legend atau main FF, nah itu dia senang banget ya kan. Makanya anak-anak itu kalau main-main itu kan bahagia bener gitu kan, karena dopamin itu aktif dalam tubuhnya. Bapak itu kan kalau lagi main badminton atau lagi apa ya kan, itu keluar semua. Ada yang endorfin juga. Jadi kalau orang mau memberi sebenarnya itu kunci-kunci bahagia dia. Memberi. Nah, tapi kita spesifik di dalam surat Muhammad ayat yang terakhir. Surat Muhammad berarti tentang Nabi Muhammad. Di surat Muhammad ayatnya 38. Ayat terakhir paling bawah. Kita lihat di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Sudah? Ayat berapa tadi? 38. Artinya yang kencang, Arya. Ingatlah kamu adalah orang-orang yang diajar untuk menginfakkan hartamu di Siapa itu kamu? Hah? Yang diajak Rasulullah siapa? Kita tuh siapa? Nggak mungkin dia ngajak orang lain ya kan untuk berinfak. Jadi kata-kata ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Disuruh berinfak fi sabilillah. Bukan suruh berinfak fi sabilit taghut. Nah, maksudnya nih. Jadi Rasulullah mengajak orang berinfak fi sabilillah. Jangan berhenti di infak saja. Fi sabilillah. Apa bedanya kalau fi togut, misalkan fi sabilit togut, misalkan kalian berinfak nanti malam tahun baru, ya kan? Kamu namanya siapa deh? Lupa. Hah? Anissa. Raisa. Oh iya Raisa. Satu lagi siapa kemarin? Citra. Raisa misalkan dihubungi sama temennya. Raisa, patungan PT-PT kita nih mau tahun baruan gitu kan. Gua nggak boleh lah, ya kan? Guru ngaji gua nggak boleh tahun baruan, itu mah kerjaan setan, itu mah apa namanya kagak bener. Nah, ya udah deh, gua nyumbang aja. Nah nyumbangnya dia, infaknya dia tidak terhitung sebagai sebuah pahala. Itu dikatakan innal mubazirina, ya kan? Wala tubazzir, jangan engkau mubazir. Tabzir itu artinya apa? Tabzir pemborosan. Orang pemborosan itu apa? Yang dikatakan orang pemborosan itu bukannya dia itu banyak makanan,
Orang tafsir itu kalau dia menginfakkan sesuatu tidak di jalan Allah namanya mubazir. Paham nih? Jadi fisabilillah beda sama fisabilillah togut. Ya tabungan ya tahun baru ya kita mau nyewa penyanyi ya kan. Ya udah deh gua ngasih 100.000 kata Arya. Nah itu adalah sebagai mubazir. Dan kata Allah yang namanya innal mubazirina ikhwanas syayatin. Orang yang mubazir itu teman-temannya setan. Jadi kita diajak sama Rasulullah, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Sampai segitunya Rasulullah ngajak kita umat Islam, ayo dong berinfak di jalan Allah. Bukan tanpa alasan Rasulullah begitu. Bukan tanpa alasan. Faminkum may yabkhal, tapi di antara kalian ada yang bakhil. Yabkhal tuh bakhila, apa nama bakhil? Bakhalu, bakhil. Bakhil itu apa? Pelit medit. Di antara kalian ada yang bakhil. Padahal yang nyuruh siapa? Rasulullah. Rasulullah nyuruh aja kita kagak mau. Maka sebagian dari kalian umat Islam faminkum may yabkhal. Padahal Allah mengatakan dalam surat Al-Asyr, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau Rasulullah itu diturunkan sesuatu dan dia memerintahkan, kamu lakukan. Kalau Rasulullah larang, kamu jauhkan itu. Ini disuruh sama Rasulullah langsung, ha antum haula itu da'una fi litunfiqu fi sabilillah. Faminkum may yabkhal. Tapi ada yang bakhil. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Barang siapa yang bakhil, yang pelit, dia nggak mau dia berinfak, sungguh itu adalah kepelitannya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau orang pelit, kata Allah dalam ayat ini, itu untuk dirimu sendiri kau mau jadi bakhil. Ya. Dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau kamu kikir bukan kepada orang, tapi kepada dirimu sendiri. Maksud ayat ini gimana tuh? Nafkah bakhil. Kalau bakhil kan nggak ngasih duit ke orang kan? Harusnya ayat ini mengatakan kalau kamu bakhil, ya kan, kamu bakhil terhadap orang lain. Tidak. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Kalau kamu bakhil Raisa, kamu bakhil terhadap dirimu sendiri. Yang rugi siapa? Padanan katanya contohnya begini nih. Kalau kamu main api, maka api itu akan menyambarmu sendiri. Kan gitu. Kalau kamu bakhil, maka bakhil itu untuk dirimu sendiri. Kan gitu. Kalau kamu main panas-panas, maka panas itu untuk dirimu sendiri. Jadi sampai Allah mengatakan demikian, wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Kalau kamu bakhil itu bagi dirimu sendiri. Artinya kamu bakhil terhadap diri sendiri. Contoh orang yang pelit terhadap dirinya sendiri gimana? Kasih tahu nggak? Dia bakhil banget sama dirinya sendiri. Nggak tahu. Waduh sedihnya. Nis. Tergantung, irit itu bisa, tapi ini bakhil terhadap dirinya sendiri. Orangnya nggak mau ngasih self reward gitu terhadap dirinya sendiri, kan gitu. Bakhil terhadap dirinya sendiri. Kamu contohnya apa Nela? Hah? Orang yang nggak mau berzakat. Nggak mau apa? Orang yang nggak mau berzakat. Bukan, mana itu ah? Ya bakhal an nafsih. Kamu bakhil terhadap dirimu sendiri. Kamu lapar, punya duit 100.000, ya kan? Tapi kamu nahan lapar. Kenapa? Karena ntar aja dah, ya kan?
jam 8 malam. Kenapa? Nanti pas wataknya diskon 50%. Itu bakhil terhadap dirinya sendiri, padahal dia udah mau pingsan gitu kan. Bayangkanlah orang kalau dia bakhil itu seperti itu gitu. Dalam Islam itu seperti itu. Kamu bakhil terhadap dirimu sendiri, kan gitu. Dia butuh yang namanya pulpen, cuman karena bakhilnya dia nggak mau beli pulpen. Dia nyari ke tong sampah, ada pulpen nggak ya? Padahal punya duit. Itu namanya bakhil. Tahu self reward nggak? Ya saya tahu self reward. Nggak tahu. Kamu self rewardnya apa sukanya, Leli? Masing-masing kita suka punya self reward masing-masing, iya kan? Ada yang beli kuota nonton drakor pagi sampai malam, itu self reward dia karena dia kerja semingguan capek luar biasa. Mungkin kalau kasih dia beli sosis 1 plastik ya kan, dimakanin, itu self reward dia untuk, karena self reward itu kadang orang-orang beda-beda. Lari self rewardnya apa? Kalau orang nggak ngasih self reward berarti bakhil ya. Ya itulah orang bakhil ini. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Kamu bakhil. Kalau kamu nggak suka memberi, kamu bakhil terhadap dirimu sendiri, bukan pada orang lain. Karena orang lain akan Allah urus. Masalah memberi itu masalah kita dengan Allah, bukan masalah orang lain dengan diri. Kamu self rewardnya apa? Jajan apa? Apaan dia cemilannya? Apa aja yang di warung yang kelihatan menarik. Yang paling suka apa? Wafer. Apa?Lis apa Lis? Beli makan yang saya suka. Wih. Apa yang lu suka sih? Sebelah? Ya, bebek. Bebek bumbu hitam. Bebek bumbu hitam. Apa? Bebek bumbu hitam. Eli suka apa makanya? Suka mie. Wah ini self rewardnya benar-benar irit nih. Sederhana sih. Bakso suka kamu. Bukan, kamu tuh self rewardnya apa? Kalau sampai gua Makanan jadinya. kalau lalu ini sih ya makanan sih, pergi keluar gitu. Oh makanan. Selaria. Enggak. Nah, saya tahu sekarang self reward ya. Apa itu? Kamu suka memberi self rewardnya apa? Penghargaan terhadap diri. Jajan makan gitu. Hah? Jajan makan Jajan makan. Makan apa? seblak. Lah. Standar Bogor dan sekitarnya sebelah. Nela? Sama Nela udah Self rewardnya? Kopi. Hah? Kopi. Kopi. Kopi apa? Kopi apa aja. Kopi kapal api, Liong, Teko. Ini tomorrow. Emang sejak ada tomorrow. Setahu kami tomorrow itu tomorrow, bukan tomorrow. Orangnya ngomong see you tomorrow. Kalau kamu bukan kopi tomorrow. Itulah makanya Wah keren juga nih ya. membahagiakan diri sendiri. Iya, membahagiakan diri sendiri. Di balik kata membahagiakan diri sendiri sebenarnya nggak bahagia gitu kan? Nggak bahagia, ya? Nggak bahagia. Oke, nggak apa-apa lanjut. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhal wan nafsi. Jadi kalau orang sebenarnya dia itu bakhil, maka sebenarnya dia bakhil terhadap siapa? Bukan pada orang lain. Kita bermikir ayat ini aja logika kita bermain ya kan? Loh, kan aku yang bakhil, yang rugi orang kan? Ini enggak, kamu bakhil, kamu yang rugi. Nah gitu dia. Wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, engkau itu fakir alias miskin. Kenapa? Karena semua harta itu kan Allah izinkan, kemudian kita kuasai kan. Kita punya apa? Itu semua karena
Allah izinkan. Kalau Allah nggak izinkan nggak bisa. Ya. Jadi Allah itu wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu yang maha kaya, kita yang miskin. Jadi jangan sombong. Karena Allah kaya saja Allah kasih itu sebagian hartanya kepada kita. Ya. Kemudian wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Jika kamu berpaling atau kamu itu lalai, ya kan? Maka Allah akan menggantikan kamu dengan kaum lain yang mereka akan tidak seperti kalian. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kamu tetap saja bakhil, tidak mau berinfak, kata Allah, yastabdil qauman ghairakum. Kami akan gantikan kalian dengan yang lain. Tsumma la yakunu amsalakum. Yang mereka itu tidak seperti kamu. Bakhil. Kan gitu. Jadi bayangkanlah, orang itu dalam Islam dia bakhil diganti sama Allah. Kan berarti serius tuh kan? Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kan ayat ini bicara tentang infak kan? Ajakan Rasulullah untuk infak. Kamu nggak mau, aku gantikan kamu dengan yang lain. Dan yang lain itu tidak seperti kamu. Ya. Lebih cantik dari Naila, lebih kaya, iPhone-nya lebih baru. Kalau Naila itu bakhil digantikan. Ya. Kalian melihat konteks ini bagaimana? Kok bisa ya orang itu bakhil kemudian digantikan dengan yang kaum yang lain? Seserius itu berarti kan? Seserius itu Islam menyuruh orang untuk infak, untuk memberi. Serius benar untuk memberi. Dari semua pemberian, ya, dari semua pemberian, dan pemberian yang paling hebat itu apa menurut kalian? Nah, ayo. Dari semua pemberian apa yang paling hebat menurut kalian pemberian itu? Apa dong? Gak tahu. Apa Nis? Waktu. Ngasih ke siapa? Ngasih ke orang-orang yang kita kasih waktu kita. Contohnya? Misalnya ngasih waktu kita buat ngurusin orang tua, ngasih waktu buat Waktu, memberikan waktu. Naila apa? Nggak tahu ya. memberikan Barang. ya memberikan barang ke orang tua yang memberikan barang ke orang tua kayak misalnya dia lagi membutuhin tas buat ngaji karena pas sudah mau kata gimana. Baik. Jadi ayat inilah tadi yang sudah kita jelaskan sama-sama. Ya, bahkan Rasulullah memotivasi kita untuk berinfak di jalan Allah. Tapi ada orang-orang Islam yang bakhil, dan barang siapa yang bakhil maka dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Kalau begitu, kalau dia baik buat siapa? Buat dirinya sendiri. Kalau Abi ngasih duit sama Kosi 100.000, kan gitu. Sebenarnya Abi ngasih siapa? Ngasih diri sendiri. Logikanya bagaimana? Loh iya kan, yang 100.000 itu ya kan sudah dicatat sama malaikat.
Tadi dijelaskan juga kan, yang 100.000 tadi akan dibalas sama Allah. Kemudian yang tadi 100.000 tadi dicatat langsung sama Allah, ya kan? Di akhir. Ada ruginya nggak? Nggak ada ruginya, karena uang itu akan terganti. Jadi kalau orang yang bakhil, dia sebenarnya kurang nalar saja, kurang jauh mikirnya, pikirannya kurang jauh mainnya. Jadi dia bermain hanya di ruang yang namanya dunia. Dunia itu kalau dia nggak dikaitkan dengan akhirat, kita mikir dunia aja, kalau ngasih uang pasti berkurang kan. Kalau kita berpikir tentang akhirat dan berpikir dibimbing oleh Al-Quran, Al-Quran mengatakan setiap pemberian dibalas 700 kali lipat. Coba deh kalian berpikir, kontribusi apa yang kalian buat di lingkungan, Allah balas sudah dan dibayar langsung. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya nggak terlalu lama durasinya, matiin.